How are you doing today? I'm fine. Okay, what about the others? I'm great. Alhamdulillah, Miss. Kenapa, Mbak? Tadi kita makan apa kok? Tuh, kok nggak bisa hidup ini? Oh, bisa deh. Well, are you ready to have reading comprehension? But before that, Yes. we discussed about structure last week. Last week I gave you a test and a quiz about structure. Okay, I believe that you have already done that test. Novita, could you please show us about the questionnya? Basic nggak ya? Enggak ya. Hello, Mas Ahmad. How are you doing? How are you today? Halo, Miss. Ahmad saya, Miss. Kenapa? Ahmad Jufri apa Ahmad yang lain, Miss? Iya, Ahmad. Ya benar ya. Ahmad. Ini benar. Alhamdulillah, I'm great. Oke, thank you. Well, langsung aja ya. Please look at this slide. Ini jawabnya mau bareng-bareng aja atau acak kayak biasanya nih? Bareng Miss langsung nih. Bareng, Miss. Biar ketahuan yang nggak ngerjain, Miss. Ya udah ya, langsung aja, bareng aja. Yuk, Mas Latif. Oh, bareng. Fine. Kerjain dong. Ayo, please read question number 1. Ini di kalian slide-nya ikut besar nggak sih, Miss besarin ini? Iya, Miss. Nah, dibaca, Mas. Please read the Apanya, question Miss? number 1. Mas Latif, read the question number 1. Atau bareng aja ya, Rek? Aku baca ya. Oke. The North Pole latitude of 90 degrees north. Jawabannya, langsung jawabannya, Miss. Loh, wait. Nov, ini udah dikasih tahu jawabannya ya? Belum. Mana jawabannya? Ada nggak, Nov, yang masih... Oke. Nov yang original, Nov. Oh, kok aku nggak bisa kelihatan sih jawabannya Novita? Bukan, itu bukan temanku jawabannya Miss-nya itu. Pakai ini. Allah. Nggak boleh licik lah, saya kan orangnya jujur. Oh iya, teman-teman, nanti itu kan reading ya. Itu kita nanti akan benar-benar membaca a very long text. Jadi nanti mungkin waktunya agak berlebih sedikit. Is it okay? Oke, Miss. Oh ya, caranya ada yang tahu nggak caranya Miss tuh bisa coret-coret di slide ini tuh gimana ya? Nggak bisa ya? Bisa Miss kalau Miss-nya yang membagikan. Wah, ya udah next week Miss aja ya yang bagikan ya. Oke, Miss. Oke deh, langsung aja ya. Thank you, Mas. Siapa ada tadi? Mas Latif. You have already read question number 1. Langsung aja. Tadi jawabannya apa, Mas? ABCD? Apa tadi ya?
Benar. A, B, C, or D? Agak cepat ya. B. B. Ada jawaban lain nggak selain B? B, Miss. D, Miss. D. Berapa? D. Berapa? Apa? D. 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 Siapa yang jawab D nih? Banyak nggak? Iya. Ikat. Miss. Ini, Miss. Mas Latif. Iya, kenapa Mas Latif jawabnya kok B, is having? Itu yang kehilangan apa tuh Mas? What is missing? The North Pole is the subject. So what is missing? Yes. Iya, missing Itu. itu apa? The verb or the subject? Verb. Iya, berarti verbnya apa? Kalau yang A itu kan itu ya cuma ada subjek sama to be. Enggak. Mm-mm. Terus kalau yang C Ada konektornya, ngapain? ada Padahal konektornya. Kalau yang has itu kalimat to be aja ya. enggak, yang benar itu yang has aja Mas, yang benar Oh, itu malah yang di. has aja. Oh, salah berarti aku. Nggak ada is having ya. Kalau punya masa saat itu yang dimiliki, berarti besok-besok enggak dong. Misalnya yang benar I have bicycle atau I am having bicycle. Gini ya teman-teman, kalau ada to be, dengerin ini baik-baik ya. Kalau ada to be, am is are ketemu ing, itu artinya adalah sesuatu yang dikerjain saat ini. Contohnya I am speaking, I am eating gitu. Jadi nggak mungkin kalau saat itu juga dong. Oke? So the North Pole has. Kenapa ini kok jawabannya nggak have? Karena balik lagi ke rumus ya, yang ini nggak usah terangkan detailnya, yang basic ya, nggak usah. Sepertinya kalian udah paham banget. Kalau I Dewi itu pakai have, VCE itu pakai has. Udah tahu kan? G berarti, Miss. Oh iya, sorry. Paham nggak? Do you see what I mean? Iya, paham, Miss. Salah Nggak aku tadi. ngomong lo ya, bilang lo ya. Nanti kita udah terlampau jauh, nah ya kan? Berarti kalau yang B itu pakai present continuous ya? Iya, dan Hmm. itu memang nggak cocok Mas. Masa is having pada saat itu dimiliki? Padahal itu kan the North Pole has a latitude of 90 degrees north. Memang dia itu punya 90 derajat ke arah utara. Utara. Gitu. North Pole itu. Berarti kan memang dari dulu, saat ini, dan mungkin yang akan datang itu tetap degree-nya tuh segitu. Jadi nggak bisa kalau dia pakai is having. Oke? Oke. Oke, do you have question? Kalau mau tanya langsung aja quick tanya. Ayo nih, siapa yang belum paham? Are you sure? Oke, thank you. Ya udah langsung aja ya. Let's continue to number 2. The city of Beverly Hills is surrounded on, oh ya. Ini mungkin baru ya. Jadi gini ya, teman-teman. Dimanapun kalau ada, loh mana tadi nomor 2? Ya. Jadi dimanapun nih kalau ada pasif ya selalu diikuti oleh by. Pasif itu ditandai oleh apa, Miss? Itu ada is sama surrounded. Is itu kan to be, surrounded itu verb, itu namanya pasif ya. Contohnya, I close the door. The door is closed by me. Jadi pasif itu harus ada to be plus sub 3 dan diikuti oleh by-byan. Kan I close the door. Itu kan biasa tuh present. Jadi kalau diganti ke pasif menjadi the door, karena door-nya 1, berarti pakai is closed gitu. Jadi be plus 3 itu sama dengan pasif. Nggak bisa dicoret-coret ya. Jadi be plus 3 itu pasif ada by-by-nya. The door is closed by me. Berarti ya udah di situ yang ada by-by-nya tuh yang mana? A, B, C, or D? D, Miss. Tuh berarti gitu ya, teman-teman. B, Miss. Yes. The city of Beverly Hills, si kota Hills itu bukit ya. Si bukit Beverly itu is surrounded itu dikelilingi. Jadi kalau surround aja dia mengelilingi. Tapi kalau is surrounded menjadi dikelilingi. You see what I mean? Paham nggak? Miss. Kecepatan nggak ya? Nggak ya? Lumayan. Tapi paham kan ya? Jadi dimanapun kalau ada to be berisi am, is, sama are, diikuti oleh verb 3. Contohnya di sini adalah is surrounded. Wajib ada by-nya. Gitu ya. Oke, Miss. Jadi memang di structure tuh kalian kudu ngafalin ini sih, banyak trik-trik gitu loh. Tapi kalau nanti udah tahu semuanya, enak tinggal pakai aja. Jadi cepet. Oke.
Do you see what I mean? Paham ya? Jadi the city of Beverly Hills is surrounded, dikelilingi on all side, but di semua sisinya itu by the city of Los Angeles gitu. Harus wajib ada by-nya. Oke, mungkin ada yang tanya kenapa nggak A, kenapa nggak B dan C. Oke, do you have question? Nggak ada yang nanya nih, yang E, kenapa nggak A, B, C? Kalau misalnya itu, Miss, mengartikan surrounded itu kan udah mengelilingi, berarti secara tidak langsung all. Bisa nggak? Maksudnya Soalnya gimana? tadi saya jawab D karena itu, mengelilingi itu. Oh, boleh bisa jadi ya. Karena surround itu mengelilingi berarti kudu semuanya ya. Boleh. Iya. Tapi Oke, Miss. patokannya sih by. Kenapa begitu? Karena A itu inside kurang by, nggak bisa ya. Kemudian the side, kalau misalnya kita memilih yang B, the side are, berarti dia double subject. Terus dia Oke. double the side lagi, ada are lagi. Sama juga sama yang C, it is the side of, double subject dan double verb. Ya udah, jadi jawabannya yang di, kira-kira banyak yang benar apa banyak yang salah nih, yang number. Bener, Miss, kalau nomor 2. Oke, thank you. Alhamdulillah. Ya, bener nih nggak ada question, ya udah langsung move to question number 2. Apa jawabannya nih? What is your answer, teman-teman? A, B, C, or D? Jangan sampai salah loh ya. Yuk, A, B, C, or D. C. C. Jadi kemarin nih namanya apa ya? Apositif atau present participle yang menerangkan lebih mendetail tentang Positif. Good job. Jadi ya, apa tadi jawabannya? Pasti. Kenapa Rek? Kenapa enggak D? Itu kan mirip-mirip ya antara between C and D. Bedanya cuma D doang. Nah, itu yang mau jadi pertanyaan, Miss. Nggak ada fa'il, Miss. Kalau kalian pilih yang D, berarti ya artikelnya kalian double, nggak usah. Apanya, Miss, yang double? Apa? Yang double apanya? Artikel tuh an gitu. The book is mine begitu. Jadi gini ya, ini agak melebar sedikit nggak apa-apa ya. Mungkin kalian tanya bedanya the sama tuh apa? A book sama the book. Tanya gitu nggak? To the book. Itu gitu nggak sih, Miss? Kenapa Mbak? Kalau the tuh lebih ngarahin itu. Menunjukkan sesuatu itu. Tapi kalau yang sebuah gitu nggak sih, Miss? Boleh sih, tapi lebih tepatnya tuh begini Mbak, kalau itu kita nggak tahu, dia tuh umum. Contohnya ya, I have pencil case here. Kalau misalnya a pencil case, belum tahu kita pencil case yang mana. Tapi kalau the pencil case is green, berarti yang ini. Jadi bedanya kalau itu umum, kalau the itu spesifik, gitu aja. Jadi kalau kalian pilih yang, apa tuh, yang D itu akan double artikel. The Greyhound. Ngapain? The first subject itu ya Greyhound gitu namanya. Oke, do you see what I mean? Yes, Miss. Miss. Number 4. Nah, number 4 ini minta tolong di scroll ke bawah no. Ya udah next meeting coba ini sendiri yang lain supaya bisa coret-coret. Ayo di scroll ke bawah number 4. Mbak Novita minta tolong kalau yang udah dijawab dimerahin. Nggak usah Mas, nanti dikirim kok jawabannya yang tadi merah-merah kan udah toh. Kan recording. Nggak dimerahin ya? Boleh. Iya. Ini Novita kemana ini? Lagi makan. Ya udah kita langsung aja yang number 4 ya. Kalian lihat, mungkin bisa lihat di filenya masing-masing. Jawabannya apa nih teman-teman yang Nomor berapa sekarang, Miss? Kenapa? Nomor berapa sekarang? Miss. Ya, apa Mbak? Sekarang nomor berapa? 4, number 4. Kenapa Mbak tadi Mbak jawabannya apa Mbak number 4? Miss. B.
Itu hukum keseimbangan ya. Kalau semuanya bab satu semua, dua semua, ing semua. Jadi kira-kira jawabannya what is the answer for number 4? Cunning. Thank you. Kenapa kok bisa begitu, Mbak? Tadi lihat ing juga sama ikan gitu loh, Miss, kayak Sani itu apa gitu. Betul. Kalau Terus yang lain, berjemur tuh ing gitu. thank you, Mbak. Yang lainnya jawab B juga nggak? Good. Yes, Miss. Oke, kalian tahu nggak? Kalau sebenarnya gini loh, Rek. Jadi kalau ngerjain TOEFL itu nggak perlu tahu ya. Kalau artinya tuh apa, detail artinya satu-satu tuh ngapain? Kalau di structure sih, tapi kalau di reading harus tahu. Nanti ya, udah cepet aja. Marmot spender apa ini? Their time foraging among itu tuh hewan. Nah, dia menghabiskan waktunya yaitu di meadow plants itu yang berbunga, terus yang ada tumbuh-tumbuhannya dan juga di tebing yang tinggi gitu. Kalau ada ing-ing ya udah langsung aja. Number 5. What is the answer of number 5? Lah, ini jangan kepleset antara A sama B ya. Kira-kira what is the answer? A or B? Eh, A, Miss. A. Yes, good job. Kenapa nggak B, Mbak? Kenapa nggak B? Kalau Double B dia verb. Oke, double kan verbnya ada Ya, use, double verb. eksperimen. Bentar, Pak. Jadi eksperimen using gene therapy represent a giant step into a medicine for the future. Jadi di sini verbnya itu yang represent ya. Kenapa represent nggak pakai S, Miss? Represent tok aja. Karena itu eksperimennya kan ada S, berarti kan plural. Ya tahu kan? Apa? Akunku kelopot, guys. Ambil, guys. Soalnya pusing. Nggak dengar ya? Iya. Game pertama gua asem. Kok asem sih? Putus-putus, Fik. Oh alah, ya udah. Jadi paham ya, kalau pakai B berarti kita double subject. Wis ada use, ada represent lagi. Jadi nggak boleh ya. Oke, paham? Do you have question about number 5? Jadi kalau ketemu kayak gini lagi, jangan diulangi kesalahannya ya, karena double verb itu. Oke? Number 6. Yuk, number 6 yuk. Number 6 jawaban apa nih teman-teman? Answer of number. Bukan sih, Miss. Suaranya kecil ya. Apa? Apa jawabannya, Mbak? saya Miss. Yang A. Saya Amis. Oke, good. Kenapa Mas kok Amas? Itu yang hilang apa tuh? Yang nggak ada yang apa? What is missing? Ini Subjek. subjek. Ya udah dipilih aja di antara ABCD mana yang subjek. B bukan subjek karena ada is. Ada D juga is. ada. Gitu. Tapi kalau D D itu apa? Kalau itu salah karena ada that-nya ya. Padahal that itu konektor. Dia yang menghubungkan dua kalimat jadi nggak bisa. Semudah itu loh. Jadi kalau kalian tahu trik-triknya kan cepet. Jawabnya itu nggak sampai 1 menit. Itu ya. Iya. Good. Langsung number 7. Very good. Oh ya teman-teman hati-hati ya. Di sini ada then. Kalimat then. Misalnya Mas Latif itu lebih tinggi daripada Miss Anissa. Jadi Mas Latif is taller than Taller Miss Anissa. than. Berarti kalau ada then-thenan itu berarti kan apa dia namanya comparison tipe 2 berarti harus ada taller kan bukan tallest karena lebih tinggi dari Miss Anissa. Jadi di sini fast or faster? Faster. Semudah itu aja pokoknya ada then berarti faster gitu aja nggak perlu tahu artinya kan. Oh, kuncinya itu, Miss, kalau ada then pasangannya RRR gitu. Iya, Oh. itu aja mudah kan. Nah ini trik-trik kayak gini nanti diafalin ya nanti akan keluar dalam bentuk yang lain.
Terus langsung aja, oh ya, jawaban kalian apa nih for number 7? Tester juga nggak? Sama, Miss. Sama, Iya, Miss. Sama, cuma yang cocok ya. aja kalau aku, Miss. Kenapa? Sama. Oke, yuk let's move to number A. Number A itu the last ya? Enggak deh, masih banyak ya number A. N. Yuk. Number A jawabannya apa Mbak? C or B or D? D. C or D ya. Jawabannya yang benar adalah C. Siapa nih yang jawab? Langsung ke soalnya aja nggak apa-apa, Nov. C itu change. Siapa nih? Who answer point C for number A? Siapa yang jawab C? Saya, Miss. Wah, kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Minta tolong di scroll ke question aja, Nov. Tahu-tahu jawabannya change. Present dan kata saya, Miss. Kenapa Mbak jawabannya? Jadi begini ya, teman-teman langsung aja menyingkat waktu. Jadi as a country develop. Country itu kan satu toh negara. Jadi dia bener nggak kalau pakai develops ada S-nya? Benar. Wajib udah nggak nerangin ya, karena mungkin kalian udah bener-bener paham. Pokoknya kalau you see it, you wis wajib dikasih S di akhir verbnya. Jadi as a country develop, bener nggak ada S-nya develops? Iya. Country itu kan subjeknya, develops itu kan verbnya. Jadi dia berkembang mulai dari agriculture ke industrial economy. Jadi dari situ efeknya apa? Efeknya yaitu attitude, value, structure, and function of the family itu kan banyak tuh. Ada attitude, value, structure, function. Ya udah berubah. Berarti change atau changes. Ya udah kan berarti change aja. Harus seimbang ya. Di sini hukum keseimbangan ini berlaku. Karena country di sini itu singular, makanya dia develop pakai S itu benar. Tapi kalau yang sebelahnya itu kan banyak tuh values, attitude, moral. Itu kan banyak, berarti nggak boleh changes, tapi change. Gitu aja berubah. Oke, you see what I mean? Yes, Miss. Paham lah ya. Nah, terus kalau mungkin kalian tanya ya, di sini terus konektornya mana, Miss? Kalau di sini ada 2 clause atau 2 kalimat. Siapa yang tahu nih mana konektornya di sini? N apa S? N. You sure? N apa S? S. Sekalinya. S ya. S itu kayak diartikan lagi ketika. Jadi kalau country develop, jadi yang lainnya juga ikut, gitu maksudnya. Jadi S di sini fungsinya sebagai konektor. Siapa yang benar jawabannya change? Selain yang Mbak barusan. Saya, Miss. Saya, Miss. Yuk, paham ya? Dari sini ada pertanyaan nggak? Bingung nggak? Oke, kalau nggak ada berarti langsung aja next number 9. Mungkin kalian nanti kalau bingung bisa tanya di grup ya. Biar grupnya nggak sepi-sepi banget. Oke, Miss. Oke ya, let's move to number 9. Number 9 ini apa nih jawabannya? Nah, ini hukum keseimbangan lagi nih. Yang diseimbangkan adalah 2 plus 1. Ya udah, jawabannya berarti apa, teman-teman? A, B, C, or D? Semi. C. Nah, itu Si, Miss. good. Berarti tinggal dilihat dia itu pakai apa. Kalau ing semua, ed semua, tuh semua. Paham ya? Sangat mudah banget. Wes, langsung question number 10. This is the last question. Jawabannya apa nih? Jangan sampai double ya. Jawabannya apa? Number 10. A, B, C, or D? D. Verbnya udah diwakili sama is ya. Is always changing a little bit. Tuh. Berarti yang kurang apa nih? Subjek aja toh. Dan itu subjeknya udah terpampang. Cuma ada yang kurang. Gitu. Jadi jawabannya apa? A, B, C, or D? A. A. Oh, good.
kalau B itu salah karena ada that. Ngapain? Itu kan cuma satu clause aja. Kita nggak butuh that kalau dia nggak dua kalimat. Kemudian ada it was lagi. Ngapain ada was? Jadi kan double verb toh. Kemudian kalau dia udah double subject, double verb juga. Oke, thank you ya for ini ya. Discussing about structure test. Do you have question? If not, we will continue to reading. Ada pertanyaan ya? Do you have question? Oke, thank you Novita. Well, sudah siap ya? Are you ready to move to reading comprehension? Sudah siap belum? Are you ready? Ready, Miss. Miss. Thank you. Jadi ya, reading itu adalah last part terakhir ketika kalian ngerjain TOEFL. The total of the question itu is 50 dan isinya tuh panjang banget readingnya. Tapi nanti tak kasih tips gimana caranya supaya cepet, nggak usah dibaca semuanya. Oke. Wes langsung aja ya. Udah no, klik the next slide. Okay, well, this is the main atau the common question about theme atau topik. Jadi, Miss bahas ini ya, common questionnya kalau kita dapat pertanyaan reading itu apa aja. Biasanya terdiri dari what is the main topic of the passage. Passage itu di sini sama dengan tag. Ya, tag bacaan itu. Passage, tag, apalagi ya. Udah mungkin ya. Nah, jadi what is the main topic? Terus the text mainly talking about the passage. Dia tuh sebenarnya tanya, teks itu tuh berbicara tentang apa sih? Nah, nanti ada key. Nah, itu tipsnya langsung di bawahnya itu. Please read the first and the last sentence. Jadi teman-teman nanti kalau ketemu sama reading yang panjang banget itu haram hukumnya dibaca semua, nanti waktunya habis. Jadi caranya adalah please read the first and the last sentence. Jadi kalimat pertama sama terakhir di setiap paragraf. Kemudian find the keyword. Kalau dia minta main idea, ya udah yang dicari fokusnya ke situ. Keseluruhan per kalimat dia bacanya apa? Sama 11-12 kayak bahasa Indonesia gitu sih. Terus kemudian if the question is in the form of topic, jadi dia harus phrase. Jawabannya phrase bukan kalimat. Kalau dia tanya topik, harus jawabannya phrase. Phrase itu gabungan kata. Misalnya, the topic of that passage is that educational improvement. Nah, educational improvement itu disebut phrase karena dia gabungan dua kata tapi dia bukan kalimat. Oke, selanjutnya next. Tenang, ini pembukaan aja ya. Nanti kita ke soal kok. Selanjutnya adalah ini yo, most common question about main idea. Nah, ini biasanya anak-anak tuh bingung kalau ada pertanyaan main idea karena main idea itu kan pokok utama ya, yang paling yang paling dibicarakan di situ tuh apa gitu. Ya, itu biasanya ada di awal paragraf tuh. Mostly main idea of that passage is located in the first paragraph, especially on the first second sentences. Jadi kalian tinggal baca aja awal-awalnya tuh apa. Gitu aja. Next, selanjutnya. Lah ini ya, kalau kita ke title, waduh, ini agak-agak rumit dikit ya, karena title itu kan judul. Misalnya teksnya tuh panjang, nggak ada judulnya, dan kita kudu ngerti tuh kira-kira judulnya apa. Jadi caranya kita harus ngerti nih di setiap paragraf dengan cara baca awal sama akhir setiap paragraf aja. Terus selanjutnya. Nah, selanjutnya Nov, thank you. Most common topic in reading. Jadi kalau in reading text, especially in TOEFL itu temanya tuh banyak banget ya. Concept of history, dentistry, crime. Di sini ada yang dari dokter gigi nggak? Teman-teman di sini ada dari dokter gigi nggak? Ada, Miss. Wow. Nggak ada. Cita-cita aku maksudnya.
Jadi ya topiknya nanti tuh luas banget, tapi jangan khawatir ya, karena kita nggak mungkin kan tahu semuanya mendetail tentang seluk-beluk mereka itu. Nanti ada caranya sendiri. Jadi kan ada mungkin kata-kata aneh dalam setiap bidang itu ya. Terus selanjutnya no. Dah, are you ready to do reading test? Ready nggak? Ready, Miss. Ya dong, ready not ready, you must be ready. Oke, klik. Jawab bareng-bareng dulu, nanti baru sendiri. Langsung aja ke pertanyaan. Oh ya, jadi kayak gini nih contohnya reading loh. Banyak banget kan di sini. Jangan nggak mood dulu ya. Nanti ketika kalian melihat reading, karena kebanyakan muridnya Miss tuh dia udah nggak mood dulu melihat. Ya memang banyak sih. Tapi ya udah langsung aja ke soalnya, Nov. Tuh banyak ya. Wow. Banyak ya. Oke, question number one itu ada the best title of the passage would be. Nah, kira-kira judulnya yang tepat itu tentang apa? Gini. I will give you a trick. Jadi biar nggak bolak-balik melihat ke teksnya, balik lagi ke pilihan jawabannya. Jadi diapalin dulu ya. Wait. Oke. Jadi langsung aja dilihat ke ABC-nya, gitu. Itu kan ada, do you know pickpocket? Kalian tahu pickpocket nggak sih? Siapa? Yes, Miss. Pick, Apa? mengambil, pocket, kantong, jambret. Apa? Copet, Miss. Yes, betul. Maling ya, gitu ya. Pencopet, good job. Jadi the best title of the passage itu will be apa? Kalian baca dulu tuh sekilas, tapi cepet. Pickpocket are well dressed. Kalau well dressed, kira-kira tuh pakaiannya dia tuh bagus apa? Ini kayak DPR, Miss, kalau yang A. Kenapa? Yang A itu DPR. Kenapa? Yang A, pickpocket are well dressed. Iya. Yuk selanjutnya. Jingle Bell School. Jadi Jingle Bell School tuh di sana tuh ada sekolah untuk menjadi pickpocket ya. Namanya Jingle Bell School. Wow, menarik ya. Kemudian ada C itu pickpocket, kemudian the hanging of pickpocket. Hanging itu digantung ya. Nah, kira-kira kalian wes melihat pilihan ABCD-nya. Yuk kembali Nov ke reading-nya. Ke teksnya. Dari yang pertama sendiri. Oh, udah ya. Nah, itu yang Miss kasih merah-merah itu loh, Rek. Caranya begitu ya. Dibaca setiap kalimat pertama sebuah paragraf. Jadi paragraf pertama itu maaf tuh di atas sama yang di bawahnya itu jadi satu ya. Itu kan throughout the history, sepanjang sejarah, people have been the victim, dia menjadi korban pickpocket. Ya udah, yang kita bicarakan pickpocket, terus langsung lari ke paragraf 2. During 18th century, di abad ke-18 itu pickpocket were hanged in England. Kan pickpocket lagi yang dibahas. Terus ke paragraf ketiga. Nah, itu yang merah-merah, Miss kasih merah-merah itu juga ya. Police officer said that the most efficient pickpocket lagi. Keempat juga gitu. Ya udah, berarti what is the best title of the passage? Nggak usah dibaca semua kan? Berarti benar nggak kalau jawabannya pickpocket aja? Yes. Nah, begitu caranya. Oke, do you understand what I mean? Yes, Miss. Karena begini ya, kalau ditanyain title, jawabannya tuh kalian wajib yang umum banget. Jadi jangan yang terlalu spesifik. Kalau yang pertama itu kan pickpocket a well dressed. Ngapain kita menjadikan judul kok pickpocket a well dressed? Itu kan nanti itu bumbu-bumbunya nanti kayak kalimat mendukung. Kemudian Jingle Bell School tuh nanti ada sekolah namanya Jingle Bell buat menjadi pickpocket. Enggak, the hanging pickpocket itu juga enggak bagian terperinci nanti. Ya udah jawabannya C ya. Do you see what I mean? Paham dari sini? Insya Allah. Thank you, langsung aja. Jadi ingat ya, jangan dibaca semuanya. Nanti waktunya habis, Rek. Karena itu cuma 50 soal tuh 50 menit loh. Berarti satu soal tuh benar-benar semenit. Menarik ya.
Nggak apa-apa, oke? Langsung aja number 2. The hanging of pickpocket. Kalau kalian nggak ngerti artinya nggak usah bingung, nggak usah. Jadi langsung aja cari keyword di sentence ini. Di question number 2 itu kan the hanging of pickpocket were not continued because jadi kalau pickpocket itu udah ketangkap, kalian harus ngerti sih hanging itu apa. Digantung ya teman-teman. Jadi the hanging of pickpocket itu nggak diterusin lagi. Jadi hukuman gantung para pickpocket itu nggak diterusin lagi. Kenapa? Ya udah langsung cari ke atas dengan keyword yang kita temukan di sini yaitu hanging of pickpocket. Yuk ke atas lagi cari hanging of pickpocket. Kenapa dia discontinue? Itu ada di paragraf berapa tadi ya? Coba minta tolong teman-teman dicari juga ya. Tiga kayaknya Indonesia. Hanging of pickpocket. Oh, itu tuh. Ini di paragraf Iya, paragraf bawahnya itu. Senturi Warna ya. merah. Nah, betul. Ya. Nanti kalian cari keyword di setiap sentence, di setiap soalnya, langsung cari di atasnya biar cepat. Nah itu, pickpocket were hanged in England. Large crowd of people, crowd itu kerumunan banyak orang ya. Would gather itu dia bersatu, menjadi satu bersama-sama gitu loh. Watch the hanging, menonton si aksi, apa dia namanya tadi, Miss bilang apa, hanging? Gantung ya, digantung. Nah, tapi which was supposed to be warning to other pickpocket. Jadi itu menjadi apa ya? Opportunity, kesempatan bagi pickpocket yang lainnya tuh untuk nyuri juga, begitu. Di sini timing, jadi makanya discontinue. However, in time of practice was discontinue. Itu kan ada discontinue. Kenapa nggak diterusin lagi? Alasannya tuh ada di situ. The reason while people were attentively watching, ketika orang-orang enak lagi nonton the hanging of pickpocket, orang yang lagi dihukum gantung, terus other pickpocket itu skillfully, dengan dia punya skill, dia sekolah loh, ada namanya sekolahnya, stole, mencuri uang, gitu, oke? Jadi kalian benar-benar kudu mencari keyword di soal, terus langsung cari di tagnya. Oke, do you see what I mean? Paham ya? Yes, Miss. Yes, yuk langsung number 3. Let's move to number 3. Number 3, move. Berarti nomor 2 tadi apa, Miss? Nomor 2 tadi jawabannya. Wih, Allah, Berdua loh. sorry. Berarti jawabannya apa nih teman-teman? Sebelum Miss kasih tahu jawabannya apa? D. Miss. Apa jawabannya? C atau D? D. D, good job. It was not effective. Nggak efektif gitu loh. To stop pickpocketing. Begitu. Malah ngasih kesempatan, Miss ya. Yes. Iya. Kalau jawabannya mungkin kalian milih yang A ya. They were a large crowd of people. Ya memang aja banyak kerumunan orang. Tapi kan itu bukan menjadi alasan mereka mengapa mereka stop hanging pickpocket kan gitu. Belum selesai. Terus yang B, mana was tadi? It was against humanity, itu melawan kemanusiaan. Nggak ada di ceritanya. Nggak, jadi gini, iya. Thank you, Mas. Jadi kalian nggak boleh menjawab di ABC itu yang tidak tersedia di teks, gitu ya. Itu haram hukumnya. Jadi seperti itu, Ra. Semua jawaban itu tersedia di teks, tapi cuma kalimatnya itu berbeda dengan kalimat-kalimat yang lain. Jadi nggak boleh menjawab pertanyaan yang nggak ada di teks ya. Terus kalau C, the police were not at the hanging. Ya memang bukan polisnya yang digantung, gitu ya. Oke, do you understand what I mean? Yes, Yes, Miss. Miss. Oke, Miss. Let's continue to number 3. Number 3 itu pertanyaannya, yep, pickpocket is bla 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 crime. Crime itu tindakan kriminal ya. Jadi pickpocket itu old, tua, atau modern, atau Miss. kontemporer, atau nah, walaupun kalian iya mungkin memang benar ya ini jawabannya old, tapi harus bisa dibuktikan loh. Coba yuk ke atas lagi. Tadi loh teman-teman kalian nemuin nggak senturi 18 century, ya kan? Yes. Old Nah, Miss. itu paragraf berapa ya? 2. Di awal-awal paragraf 2 ya itu during the 18th century. Ya udah dari abad ke situ aja loh, udah ada. Ya udah berarti this is old or modern? Oh, Old.
Udah semudah itu. Yuk lanjut number 4. Jadi kudu cepet tapi ya teliti banget. Dan ingat jawabannya harus bisa dibuktikan ada di teks. Kalau nggak ada di teks berarti salah. Nomor 5 sendiri ya. Yuk nomor 5 sendiri. Terus Nov di scroll lagi. Nomor 4, Miss. Duh, nomor 4 apa 5 sekarang? 4. Sorry, a passage mentioned that pickpocket still in front of the following. Teman-teman hati-hati ya, kalau ada except di sini berarti kecuali. Mereka itu mencuri di tempat mana aja, kecuali yang apa? Crowded place itu berarti tempatnya rame. The shop, toko-toko, women atau drunkard. Drunkard itu orang yang mabuk. Ada kok tadi di akhir paragraf ada. Minta tolong di scroll ke atas. Yap. Nah, stop. Itu paragraf apa nih? Ini loh Rek, yang Miss kasih merah-merah nih. Ini loh ada bank ya kan, terus ada airport, racetrack, supermarket, elevator, train, sama train juga. Kalian lihat nggak? Itu loh. Even the well dressed. Ini nih, some of the favorite places of pickpocket are banks. Yang pertama dia itu bank, kemudian airport, racetrack. Do you know racetrack? Tempat jogging. 8 itu loh, yang sebelum mulai racetrack. Nah, kemudian supermarket, elevator, train, bus station. Nah, termasuk di sini juga ada perempuan yang sering dijadikan objek. Jadi kira-kira di situ kalau ada tulisan except apa jawabannya? Nah, thank you. Berarti jawabannya apa nih kalau except? C. Good job. Langsung move to the next number 5. 5 sendiri ya. Pokoknya sendiri. South American pickpocket. Jadi kebanyakan pickpocket itu dari South American, right? South itu selatan ya. South American pickpocket are the most efficient one. Because kenapa sih mereka kok menjadi yang paling handal gitu loh? Alasannya kenapa? Handsome, well dressed atau respectable. Kira-kira nih dari ABC aja sebelum kita go back to the reading text, kira-kira jawabannya yang mana? Ada kok tadi. Apa? Paragraf 4. Terus Nov ke bawah Nov. South America. Paragraf keempat kalimat pertama. Itu. Well dressed. Ini. The most well dressed. Well dressed. Person, maybe a pickpocket. Bener nggak sih? Bukan sorry bukan well dressed ya. Maksudnya tuh walaupun orang yang rich, poor, kemudian walaupun dia well dressed atau pecompang camping, dia bisa menjadi victim. Victim itu korban. Tapi di sini bukan itu yang kita bicarakan. Ke pelakunya, South American pickpocket itu kenapa kok menjadi handal banget gitu loh? Well trained atau well handsome apa? Well dressed. Tapi ada ya tadi ya, Miss nemu di mana ya? Many of these expert pickpocket are trained in special school. Jingle bell. Good job, thank you Mas. Sudah. Jingle bell. Jingle bell, jingle bell. Jingle bell. Ya, the history of Jingle Bell itu di sini ya. The School of Pickpocket. The School How to Be a Pickpocket. Ini pernah lihat film kayaknya How to Be a Pickpocket, apa ya judulnya lupa. Nggak tahu lupa. Robin Hood, Miss. Kenapa? Robin Hood. I don't know. Miss benar-benar lupa. Negeri para berdebah, Miss. Klik selanjutnya. Itu ada ini ya, jawabannya, alasannya apa aja lah ini. Ini adalah jawabannya ya teman-teman dari tadi pertanyaan number 1 sampai number 5. Nanti kalau mau dibaca lagi silahkan. Kira-kira dibaca lagi nggak dibaca lah ya. Boleh, aku bareng Abi di sini nih. Oke. Sekarang kita quiz. Miss boleh tanya dulu nggak, Miss? Boleh silahkan. Ini Miss, kalau di dulu bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia kan kadang-kadang pertanyaan
cerita itu, misalkan yang atas itu berurutan sama paragraf, Miss. Mm-mm. Ngerti nggak maksudnya? Misalkan jawaban pertanyaan nomor 1 itu di paragraf 1. Misalkan satu paragraf ada 6 baris gitu. Nanti itu saling berurutan, jadi kita nggak perlu baca ke atas lagi. Kalau di bahasa Inggris sama begitu juga, Miss. Lagi yang kita pilih itu ada di teks apa enggak? Kalau enggak ada, nggak bisa dibuktikan berarti salah. Ingat semua jawaban harus cross check sih, bolak-balik kita tuh harus cross check ke teksnya itu ada apa enggak gitu. Enggak paham? Do you see what I mean? Ya. Maybe you have another question, teman-teman. Mungkin ada pertanyaan yang lain nih. Kalau nggak ada, are you ready to have a quiz? Langsung ya, langsungan ini ya, nggak apa-apa ya. Oke, Miss. Silahkan diklik ke Word. Oh iya, kuisnya dalam bentuk Word lagi ya, karena kalau dalam bentuk link itu, ini ya teman-teman, ini susah kok untuk menaruh long text itu gimana, biar nggak rancu, jadi pakai Word aja ya. Boleh. Oke, silakan ditampilkan dulu. Bentar ya, Miss. Tak kirim dulu soalnya. Oke, silakan. Jangan jawabannya lo ya. Kerjain sekarang ya, Miss. Kenapa, Mbak? Dikerjain sekarang. Ya dong, bareng-bareng dulu. Nanti juga ada kok yang bagian PR tuh ada, tenang aja. Siap. Kayaknya bareng-bareng, Mbak. Ini yang dikirim, ini yang dibahas yang mana ya, Miss? Anu, yang judulnya itu reading test. Caps lock semua. Jangan Ada yang reading test, ada reading test 1, ada reading test 2. Tak jadiin satu, Miss. Jangan dong. Reading test aja, Nov, yang nggak ada apa-apanya, nggak ada 1-2, reading test aja. Awal kalimat itu the cause of tooth decay, penyebab kerusakan gigi. Nah, makanya kan tadi tanya, ada nggak yang dari dokter gigi nih? Jadi ini aja, Miss, yang mau dibahas dikirim di grup, biar teman-teman juga ngeliat. Oh, tak kirim aja ya dari sini ya. Tak tampilin sama dikirim. Nah, oke. Ini kalau meeting langsung ini lebih enak ya, teman-teman. Wait. Tapi so far kalian paham ya yang Miss terangkan tadi ya, walau agak cepat sedikit. Alhamdulillah, Miss. Insya Allah, Miss. Oke, if you have question, just ask me lo ya. Loh, apa tadi dah judulnya? Reading task. Waduh, kok jadi buram layar? Nanti kalau buram kalian bisa lihat di grup. Sebentar, Miss kirim. Buram kepanjangan, Miss. Loh, kok tak kirim ke Novita sih? Ya Allah, maaf. Bentar ya. Wait. Sorry. Reading test. Gak ada gambarnya ya, Miss? Ya nggak ada, no. Namanya juga reading. Tidak ada ya, tidak ada gambarnya. Sudah masuk belum? Ini sudah kirim di grup. Oh, belum ya? Kenapa koneksiku ini? Novita, can you please forward what I have already sent to you? Oh, bisa. Udah, Miss, udah. Ya. Nah, itu silahkan dibuka. Yuk. Dibuka dulu ya, teman-teman.
Nah, bener. Sip. Mantap, no. Thank you. Teman-teman udah bisa dibuka semua? Udah, Miss. Oke, are you ready? Ini tes ya, tapi berjamaah ya. Bersama-sama dulu. Itu di situ nggak ada jawabannya. Jawabannya nanti di file lain. Oke, Miss. Nah itu kan ya banyak kan. Jadi ketika kalian langsung menghadapi kayak gini tuh jangan bad mood dulu ya teman-teman. Langsung aja kalian lah. Nih yang ke number 1 tuh. Wajah passage itu sama dengan text mainly discuss. Tadi Miss bilang loh ya. Kalau ada pertanyaan mainly discuss, carinya di mana tadi? Kalimat awal sama akhir paragraf. Sip, good job. Ya udah, yuk kita lanjut ke pertama. Nggak usah detail-detail dan nggak usah lama-lama bacanya ya. Lah, ini kan nulis langsung tak bacain aja. Yang paragraf pertama itu cause itu penyebab. The cause of tooth decay. Ya ini sih, memang kita harus ngerti dikit-dikit ya. Vocab dalam bahasa Inggris decay itu kerusakan tuh gigi teman-teman. Jadi penyebab kerusakan gigi itu acid. Do you know acid? Cairan nggak sih? Itu which is produce bacteria ya, yang dia itu diproduksi oleh bakteria in the mouth, itu yang menjadi penyebab utama. Berarti ini tentang yang pertama mungkin kita berpikir bahwa ini tentang penyebab ini nih, tooth decay nih. Coba kita lanjut ke paragraf 1, tetap paragraf 1 tapi yang kalimat terakhir nih. To keep your teeth healthy, untuk tetap menjaga gigi kalian sehat. If regular dental, regular tuh apa dia namanya tuh kayak 6 bulan ya 6 bulan, 3 bulan ya 3 bulan. Berkala. Iya sih. Jadi gitu ya, a regular dental hygiene program should be followed. Nah intinya tuh gara-gara tadi ada cause penyebab tooth decay, makanya yang di terakhir tuh ada keep your teeth healthy. Gimana nih caranya menjaga our teeth itu tetap healthy lah? Ada di paragraf kedua tuh, removing, bacanya bukan plaku tapi plak. You know plak yang kuning-kuning di gigi itu namanya removing plak. Udah, berarti dengan cara removing plak. Kemudian yang paragraf ketiga, lah itu ada a regular dental hygiene program, bla bla bla. Ya udah, berarti tuh kita tuh bahas apa? Yuk coba sendiri dulu. Silakan. 1 menit ya, atau 50 soal. Oke. 50 soal 50 menit. Ya, berarti what is the answer for number 1? Udah bener. Si. Si. Where is your teeth? Si, Miss. C, Miss. Thank you. Bener jawabannya sih ya. Siapa barusan yang jawab B? Kenapa Mas kok jawab B? Kenapa barusan? Nggak apa-apa, Salamis cuma pengen tahu alasannya apa. Ayo teman-teman, siapa tadi yang jawab B? Nggak ada. Jadi gini ya, langsung pikirannya aja yang A tuh good nutrition. Emang tadi kalian nemu nggak kata-kata good nutrition di awal, di akhir, paragraf 1, terus di awal-awal paragraf selanjutnya kan nggak ada toh? Good nutrition di kalimat enggak, Miss. Apa dia namanya kalau bahasa Indonesia tuh ya, what is in Indonesia? Supporting ideas. Do you know supporting ideas? Kalimat pendukung. Paragraf penjelas. Iya, berarti good nutrition, good food with fiber yang B, kemudian fluoride itu ini ya, salah satu bahan di pasta, bener ya, pasta gigi namanya tuh fluoride, gunanya untuk membuat gigi kita menjadi strong dan putih, itu namanya fluoride gitu. Nah itu kan ini toh supporting aja, jadi A, B, D itu supporting. Jadi yang paling utama ya udah gimana sih ways, cara-cara to keep our teeth healthy. Okay, did you see what I mean? Yes, Miss. Yes, Miss. Oke, thank you. Ya udah lanjut ya. Yuk. Number itu sendiri. Sendiri apa bareng, teman-teman? Sendiri apa bareng? Jadi, according to the passage, all of the following statement about plaque are true.
Ingat, kalau ada except itu kecuali, jadi lebih memudahkan. Kira-kira plug itu didefinisikan seperti apa? Kecuali yang mana? Tipsnya baca dulu ABCD biar cepat, nggak bolak-balik. Yang pertama, it consists of acid producing bacteria. Tadi di awal sendiri kalau kalian ini masih ingat, ini kan baca atau the cause of the decay itu kan acid. Acid itu apa? Producing bacteria in our mouth. Ya, berarti kan benar, ya. Kemudian yang B, it is not affected by eating sweet. Sweet itu di sini bukan berarti manis ya, tapi ya manis sih, tapi dalam bentuk candy, permen gitu. Terus yang C, it can be removed, dia bisa di remove from teeth by brushing and flossing. Atau it reduces the positive effect of saliva. Jadi gini ya teman-teman, kalian harus pertama nggak usah bingung karena aduh ini readingnya kok panjang banget gitu ya. Jadi langsung aja yang number 2 itu kira-kira keywordnya di sini tuh apa? Keyword itu adalah short word yang kalian temukan di nomor 2 yang harus dicari sebagai patokan di reading. Berarti ini apa ini? Plug toh keywordnya. Ya udah cari. Balik ke reading, cari yang plug. Sama apa dia namanya definisi segala macam tentang plug. Yuk, nah kita scroll ke atas. Atau oh ya kalian kan ini toh udah miskirinin toh, mungkin udah tahu, udah ketemu yang plug itu yang mana? Paragraf 1. Paragraf 1 yang mana Mas? Tuh. Itu mulai dari mana namanya itu? The rate at which bacteria tuh 2 line ketiga. Sampai paragraf 2 itu bahas tentang plak. Good, thank you Mas. Itu kan udah dijelasin ya. Jadi rate bakteria, rata-rata bakteria in the mouth yang ada di mulut kita, produce acid yang produksi cairan itu berdasarkan jumlah dari plak yang ada di teeth kita, di gigi kita. Jadi komposisi microbial flora, whether the bacteria of the plug have been brown. Itu tapi kurang menjelaskan secara detail ya tentang plak itu gimana. Ini yang kayaknya yang ini deh, paragraf 2 deh, Mas. Iya, yang paragraf 2 tentang cara menghapusnya gitu-gitu. Nah, kita berarti menghilangkan plak yang ada di gigi kita nih with a toothbrush and dental floss. Jadi toothbrush itu apa namanya sikat gigi. Kalau dental floss itu ini ya alat untuk menghilangkan. Yang kayak benang itu. Iya benar, yang nyepit-nyepit lah pakai benang. Good job. Temporary reduce the number-nya. Jadi kalau kita remove plug itu of course kita mengurangi reduce number jumlah bakteria in the mouth. Sebentar. Pokoknya ya plug itu terbentuk gara-gara dia ada bacteria acid in our mouth yang menyebabkan tooth decay. Tooth decay itu kerusakan gigi. Ada lagi nggak selain di paragraf 2? Mungkin kalian nemu yang ada kata-kata plug-plugnya. 1 sama 2 ada, Miss. Yang 1 tuh yang mana, Mas? Yang di bentar, saya tadi lihat. Yang 1 line 3 yang jawaban A itu kan di situ. The rate at which bacteria in the mouth produce it depend on the amount of plaque on the teeth. Amount. Bukan yang A berarti correct. Berarti jawabannya yang mana ini teman-teman? A, B, C, or D? Kayaknya D, Miss. Kayaknya sih D. Bener. Tapi belum nemu. Ayo, siapa D? Yang C benar. Enggak deh. B atau C. Ini kecuali loh ya, B atau C. Kecuali teman-teman, kecuali. Bisa pindah dari B. Bukan yang salah. Iya, yang salah yang dipilih kan ada except. Apa Mbak? Iya. B kayaknya. B. B ya? B, Miss. B benar. Oke, good job. Sip, benar jawabannya itu B.
it is not affected by eating sweet. Lah masa itu nggak berpengaruh kalau kita makan ini yang manis-manis, makan berat-berat. Ya itu kan justru malah yang menyebabkan plak kalau kita nggak gosok gigi. Terus kalau yang A, it consists of acid producing bacteria kan tadi udah ada di paragraf 1. Udah di paragraf 1. Kalau yang C, it can be removed. Nah itu paragraf 2. Paragraf 2 awal. By brushing and flossing. Terus yang D, it reduces positive effect of saliva. Ya, itu mengurangi dampak positif dari saliva. Ya udah, berarti di sini yang accept adalah yang negatif, yaitu B. Oke, sesudah itu ya. Yuk, let's continue to the next question. Nah, nomor 3 ini apa ini? We can infer. Loh, minta tolong ke bawahan sedikit, Nov. Oh iya, tinggal di scroll aja ya, sorry. We can infer from the passage that one benefit itu keuntungan apa kerugian? Keuntungan. Keuntungan kalau kita pakai fluoride to healthy teeth itu apa? Jadi kata kuncinya itu apa, Re? Benefit of fluoride gitu. Cari yuk, lari ke atas. Mana yang kira-kira berbicara benefit menggunakan fluoride? Udah jawabannya bisa dibuktikan ya, yang merah-merah. Lah itu ini yang ada fluoride-nya nih. Loh, mana ada tadi? Paragraf 2. Paragraf 2. Agak akhir. Kalimat Iya, akhir. agak akhir ya. Mana ya, tapi kelihatan loh. Mungkin ada yang kelihatan, boleh dibaca? If fluoride is present in drinking water when teeth are forming, some fluoride is incorporated into the enamel of the teeth, making them more resistant to attack by acid. Betul. Iya, itu paragraf berapa, Mbak? Paragraf 2. Yang mana ya? Line 3. Yang mana? Habis it itu loh, Miss. Line 3. Oh iya deh. Sip. Tadi ada resisten ya, perlawanan. Sebentar. Ini nih. If fluoride is present in drinking water when teeth are forming, some fluoride is incorporated to the enamel. Teman-teman, jadi enamel itu adalah lapisan gigi kita yang paling luar. Itu namanya enamel ya, of the teeth making the more resistant. Jadi ini ya, if fluoride itu jika ditampilkan dalam drinking water, misalnya kita gosok gigi, di situ kan ada bahannya namanya fluoride ya, di pasta. Silahkan dicek nanti ya. Jadi kita itu fluoride membuat with the enamel of the teeth. Jadi dia membantu enamel lapisan gigi kita yang paling atas itu terbentuk, making them more resistant. Nih, making them membuat mereka tuh gigi kita itu resistant tuh kuat untuk melawan by acid. Ya acid tadi kan bakteri ya. Ya udah berarti semakin strong nggak tuh? Strong. Berarti jawabannya yang mana? Oh. Miss. Karena di sini ya, kalau misalnya kalian pilih yang B, itu akan ada stimulat, menstimulasi saliva production, membuat gigi menjadi putih. Lah emang ada di situ. Jadi nggak usah menjawab yang nggak ada di teks. Tadi kuncinya itu di situ ada resisten, penolakan artinya ya terhadap acid. Ya udah, berarti dia memang kuat. Tadi terus dia ada bahas enamel. Ya udah, berarti jawabannya yang E. Karena yang saliva production nggak disebutin. Whiter membuat gigi kita makin putih nggak ada. Replacement dia mengganti sikat gigi dan flossing in dental care kan juga nggak disebutin. Ini loh, caranya kita harus mencari benar-benar yang ada di teks. Nggak ada, nggak bisa. Berarti salah. Begitu, oke? Oke, Miss. Paham? Oke, selanjutnya sendiri ya, sampai habis. Oke? Sampai nomor berapa ya ini? Nomor... Selanjutnya sendiri ya, Miss kasih waktu berapa ya? Selanjutnya sendiri nggak apa-apa ya, nanti tak ajak manggilnya, oke?
4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Cuma 5 aja. 5 soal berarti 5 menit aja ya. Mulai dari 20 sampai 25. Kan tadi udah Miss kirim kan? Bisa lihat di HP-nya masing-masing. Oke? Selamat mengerjakan. Start from question number berapa tadi ya? 4 ya? Yuk, number 4 sampai number 8. Oh iya, nanti ketika Miss tunjuk, kalian harus bisa, misalnya jawabannya B, Miss harus tahu alasannya apa, kenapa nggak A, C, D, dan bisa dibuktikan di mana, oke? Oke, Siap Miss. ya? Good. Poin. Kamu nggak mau amal jariah? Kamu lah. Kamu manajer. Amal jariah lah. Nanti aku 2. Jangan lupa dicari keywordnya per soal biar kalian cepet nyari
jawaban itu di teks. Keywordnya kan ada di setiap soal seperti yang tadi ya. Have you finished? Wait, Miss. Sudah selesai belum? Have you finished? Almost Lagi. done, Miss. Oke, Miss tungguin sampai benar-benar finish deh. Kan ya? Nggak susah kan? Oh, sampai 8.
Oke, sepertinya waktunya ini udah berlebih ya. Yuk langsung kita bahas. Sudah semuanya? Have you finished? Udah, Miss. Yes, Miss. Done. Finish. Tadi nomor berapa ya sekarang teman-teman? 4 ya? 4. Oke, yang menjawab nomor 4 adalah jeng 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 jeng. Situ, Miss. Yang menjawab adalah Mas Arvin Fuad. Silahkan dijawab ya. Halo? Kok nggak ada respon ya? Ya udah ganti ya. Yang menjawab number 4, silahkan Mbak Diah Ayu. Halo Mbak Diah. Hi, Miss. Oke, Hi, Mbak Miss. Diah. Oke, how are you doing now? Good. Halo, Miss. Halo. Oh ya, kedengeran berarti. Number 4. The word in it in line 11 refers to C. Removal of plaque. Thank you, betul Mbak. Kenapa jawabannya itu? Coba kalian buka teman-teman ke paragraf 2 deh. Minta tolong di scroll ya, no. Paragraf 2. Tuh, ini loh ada removing plaque with a toothbrush and a dental floss bla 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 sampai di K. It also make, itu juga membuat. Ya udah, berarti kan removing plaque. Paham nggak? Teman-teman di sini paham nggak removing plaque with a toothbrush? Jadi kita kalau mau buang plaque dengan toothbrush atau dental floss temporarily, reduce dia itu secara berkala ya, mengurangi jumlah bakteria di dalam mulut dan mengurangi tooth decay. Decay itu kerusakan. Itu juga membuat lapisan dari gigi menjadi accessible, mudah dijangkau. Itu tuh berarti apa? Ya removing plaque kan yang kita bahas. Oke. You see what I mean? Ada nggak yang menjawab selain C? Nggak apa-apa, tapi harus ada alasannya dong. Yuk, siapa yang jawab selain C? Kalian setuju nggak kalau jawabannya C? Setuju nggak? Setuju, Miss. Setuju. Jawabannya semuanya C. Iya, Miss. Thank you. Kalau gitu langsung ya, lanjut. Please answer question number 4. Number 5. Silahkan dijawab Mas sekarang. Tadi kan udah Mbak ya. Silahkan Mas. Apa ya? Pak Ketua deh ya, silahkan. The Captain. Nomor berapa, Miss? Nomor 4. Number 5. Sorry tadi ya. laptopku mati. Kenapa? Aku nomor Kenapa, 4 Mas? A, Miss. Duh, bukan Nomor nomor 4. 5. Nomor 5, Mas. Nomor 4 tadi sudah C Nomor ya. 5. Nomor 5 B. Kenapa nih? Why you need to choose B? Jawabannya ada di paragraf 3 ya, Mas ya. Coba Iya, di alasannya. atas. Ada banyak lah itu. Apa sih kata-katanya? Bentar. Ya, yang mana? Contohnya dong, satu aja. Nih. A Yang good ada- way to keep your teeth healthy is to reduce your intake of sweet food. Mulainya dari situ. Sepertinya kurang ke bawah deh. Kurang ke bawah terus sampai nemu avoid if you can. Ini loh. Yes. Avoid itu loh. Maksudnya? Hindari jika kamu bisa. Itu yang di ini. Oh iya. Jadi Ini hindari yang- jika
ya, sticky sweet. Sticky sweet itu makanan yang sticky itu lengket ke sana kemari ya. Stay in your mouth a long time gitu. Jadi kira-kira untuk pertanyaannya tadi cocok nggak kalau jawabannya itu? Sweet. Can be concluded itu artinya apa yang bisa kita simpulkan terhadap si sweet? Coba yang A dulu ya. Oh, Yang sweet, A sweet. dilarang kan ya? Masa semuanya dilarang? Di teks kan nggak ada. Terus Nggak dilarang, cuma kan harus dihindari. Kurangi, reduce. Kalau yang C, it is better to eat sweet a little at a time throughout the day. Emang ada tadi di sana. Lebih baik kita makan sweetnya sedikit aja deh di sepanjang hari. Ya sebenarnya memang logik sih jawabannya. Kalau di teks nggak ada. Nggak ada kan tadi? Terus selanjutnya yang D, sticky sweet are less harmful. Loh, kalau ada less itu berarti lebih sedikit apa lebih banyak? Kalau beli minuman itu kan ada less sugar, berarti sugarnya banyak atau dikit? Sedikit. Dikit, Miss. Berarti kalau yang D, sticky sweet, permen-permen yang lengket itu less harmful. Harmful itu berbahaya. Masa sedikit banget bahayanya? Enggak dong. Oke? Sweet should be eaten with care. Berarti kita nggak apa-apa nih konsumsi sweet, tapi ya kita harus care. Begitu. Tapi hati-hati. Ada nggak yang menjawab selain B? C, Miss. Kenapa Mbak? C. C, kenapa Mbak kok C? Mungkin Mbak nemu jawabannya di teks. Yang mana Mbak? It is better, lebih baik kita eat sweet a little, dikit-dikit aja, at a time. Di suatu waktu ya, throughout the day. Ada nggak di situ? Pokoknya jangan yang nggak ada di teks tuh nggak boleh ya, nggak boleh. Coba Mbak, Mbak menemukan jawaban yang C itu di paragraf mana? Gak ada sih, Miss. Cuma tadi kan ada jangan sampai lama gitu loh di. Oh ya, jadi lebih diteliti lagi ya. Tadi jawabannya Mas Latif sudah benar kok. Sebenarnya di awal paragraf ketiga itu kan dia udah bilang a good way, cara yang tepat to keep your teeth healthy is to reduce. Mengurangi ya, reduce itu mengurangi your intake of sweet food. Jadi dikurangi kita makan sweet food. Terus di bawah yang tadi ada tulisannya avoid, hindari sebisa mungkin. Jadi sebenarnya boleh sih pokoknya kita ya tetap menjaga kebersihan gitu sih. Do you agree with the answer of Mas Latif? Jawabannya B? Yes, Miss. Oke, selanjutnya let's continue to number 6, scrape off lah. Ini ya teman-teman, nanti akan selalu ada muncul kata-kata aneh dan kita harus ngerti artinya. Nah, setelah ini Miss kasih tipsnya. Silahkan dijawab. Mas Rido, silakan dijawab Mas. Nomor 7 ya, Miss? Nomor 6 ya? Iya. The word scrape off in line 26 is closest in meaning to be rub together with. Rub, do you know rub? Rub itu kan diginiin kan, digosok-gosok gitu nggak sih? Iya. Sepertinya itu nggak, bener nggak? Ini maksudnya tuh scrape off. Nah, kita caranya tahu artinya scrape off, walaupun kita sebenarnya nggak ngerti scrape off itu tuh apa, Miss. Jadi kita coba, kita balik ke ini teksnya, kita baca kalimat depan dan belakang dari scrape off. Nanti pasti kita tahu. Nah, ini nih, thank you. Tuh. Jawabannya kurang tepat ya Mas ya, tapi setelah Miss terangkan dijawab lagi yang benar, oke? Whenever apa ini kok ketutupan Re? Whenever apa itu? Possible. Whenever possible. Possible ya, kapanpun jika memungkinkan, eat food with fiber. Maksudnya eat food with fiber itu kita makan yang banyak seratnya. Contohnya itu seperti apa yang banyak seratnya? Itu ada raw, carrot, stick. Raw itu kalau kita beli daging itu berarti matang atau nggak matang ya? Medium ya? Medium ya?
Nah, contohnya kita harus mengkonsumsi, mana dah tadi aku nyampe mana ya? Whenever possible, jadi kita harus makan food with fiber yang mengandung serat. Contohnya itu ada carrot, terus ada apple, celery. That's scrap off. Nah, kalau kita makan yang tadi itu, food with fiber itu bisa scrap off plaque. Berarti kira-kira hilang nggak plak-plaknya itu? Hilang. Ayo Mas Rido, diganti lagi Mas. Jawabannya yang benar apa Mas? Remove ya atau Ayo Mas, antara si atau di Mas. Kan tadi scrap off. Whenever possible eat fiber. Kenapa kok kita makan fiber kayak apple, carrot, celery? Karena itu mengandung fiber jadi bisa scrap off plaque. Plaque-nya hilang. Ayo Mas, berarti yang mana yang hilang? Remove atau dissolve? remove ya? Yes, bener. Gitu loh ya caranya kalau ada kata-kata aneh dibaca kalimat depan belakangnya. Begitu. Kenapa tadi jawabnya kok rub together? Rub itu kan kalau kita ini ya cuci muka itu kan rub gently di apa tuh namanya? Gosok-gosok dengan lembut. Oke, paham? Do you see what I mean? Yes, Miss. Jadi kalian harus pelan-pelan ya. Emang ini sih yang paling menjebak itu gini. Kalimat apa ya, kalau ada sinonim, word meaning, karena kita benar-benar nggak ngerti. Tapi sebenarnya gini loh ya teman-teman, semua jawaban reading itu ada di teks, tapi bentuknya beda kalimatnya. Nggak mungkin nggak ada di teks, nggak mungkin nggak bisa dibuktikan gitu. Jadi jawabannya harus kalian cari. Scrap off itu benar-benar dibaca kalimat depan, belakangnya apa. Tapi tadi nyambung kan, paham kan maksudnya? Ini sudah baca tadi scrap off, berarti dia menghilangkan plaque. Oke, you see what I mean? Paham nggak? Paham, Miss. Thank you. Yuk, let's continue to the next. Soal nomor berapa selanjutnya ya? 7. Yuk, silakan dibaca ya. Siapa ini ya? Mbak Putri Devlayanti. Silakan Mbak Put. Baik, Miss. Number 7. According to the PSEC, the value of eating foods with fiber is that. Jawabannya maybe C. Iya, kan barusan Miss sudah ini membacakan itu yang punyanya Mas. Yes, Miss. Fiber. Scrap apa tadi dah? Apa ya? Scrap off ya, scrap off plaque. Ya udah, berarti yang menghilangkan plaque ini di sini yang mana, Mbak? C Makanan atau sehat. Kenapa, Mbak? Kenapa, Miss? Iya, tadi yang ini value of eating food with fiber tadi yang C apa tadi? C. Thank you. They are able to remove plaque from your teeth. Jadi kalian kudu pelan-pelan tapi cepat. Gimana tuh? Jawabannya tuh wajib bisa dibuktiin. Thank you, Mbak. Yuk, selanjutnya let's continue to Sama-sama, Miss. Number 8. Silahkan ya dijawab nih siapa ya number 8 yang belum. Sila, Miss. Mbak Iklimah deh. Yuk, Mbak, silahkan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. The author of the research said that the amount of acid produced by the bacteria in your saliva increases. Maksudnya nomor 19 itu begini ya. Nomor 19, nomor 8. Di author itu sama dengan penulis, Mbak. Jadi author itu sama dengan writer, itu author. Author bacanya itu passage. Passage itu sama dengan teks ya. Jadi si author dari teks itu tuh menyebutkan, state itu menyebutkan, amount itu jumlah ya. Acid itu cairan, produce yang diproduksi oleh bakteri ya. Di saliva. Saliva itu air liur kita tuh naik gara-gara apa? Increase tuh naik apa turun? Naik. Naik. Pasti ada deh jawabannya. Ayo Mbak, apa Mbak jawabannya Mbak? If you eat sweet in your meal.
Yang E atau B? Oh, C ya, Mbak? Sepertinya kurang tepat. Yuk coba kita cari yuk. Itu ada di paragraf berapa? Kita jawab bareng-bareng ya. Itu ada di paragraf berapa? Ini nggak susah ya emang ya? Susah nggak? Paragraf 3, Miss. 3? Oke. Yang mana, Mbak? Kalimat ketiga. Silahkan dibaca. The number of times you eat sweets rather than the total amount determines how much harmful aside. Itu ya, Miss. Salah ya? Enggak, Mbak. Bener kok, Mbak. Betul. Nah, ini kan tadi kan maksudnya si autor. Apa ada tadi ya pertanyaannya? Produksi asid di dalam yang jumlah asid ya yang diproduksi oleh bakteria itu in your saliva increases. Oh, enggak gitu maksudnya. Jadi jumlah asid yang diproduksi oleh bakteria di air liur itu naik gara-gara apa? Ini ada. The number of time you eat sweet rather than the total amount. Jadi yang benar itu bukan banyaknya berapa sering kita makan sweet ya, tapi lebih ke how much, seberapa banyak yang kita konsumsi. Jadi bukan seringnya, tapi banyaknya. Begitu. The number of time you eat sweet. Bentar, jangan di scroll dulu. The number of time you eat sweet. Tuh, number of time loh ya, ada time-nya. Total jumlah waktu kita makan yang sweet-sweet daripada total amount jumlah dari ini. Ini kalau ya, total amount. Nah, dibandingkan, saya ulangi ya. Jadi bukan jumlah berapa kali banyaknya keseringan kita waktu makan sweet, tapi lebih ke total amount. Jumlah sweet itu sendiri yang kita consume. Nah, itu determine, itu akan menunjukkan how much harmful. Seberapa berbahaya acid bacteria in your saliva produce. Nah, berarti jawabannya yang mana tuh? E atau B? Yang mepet-mepet ini A sama B, the amount atau the number of time? B apa? Miss. Miss. E atau B? Miss, salah. Miss. Sebentar. Ini yang benar ini ya, the amount of sweet, atau the number of time? Saya B, Miss. Miss. Ini bingung ya antara E sama B, tapi jawabannya yang B. Tapi juga mepet juga yang E. Kenapa yang B? Kenapa yang A, Mas? B. Yang B dulu. Kenapa yang B, Mas? Karena tadi dites kan seberapa sering kita mengkonsumsi yang manis-manis itu lebih menentukan gimana sih? Intinya seberapa sering itu yang menentukan produksi dari bakteri itu, Kak. Kayaknya sih. Oh, boleh. Tapi ini jawabannya ini B ya, teman-teman ya, bukan A loh ya. Gini, alasannya begini ya. The best answer itu is B. We can see it from the last paragraph. Yuk, kita lihat di paragraf paling terakhir banget. The number yang berbunyi gimana? The number of time you eat sweet rather than the total amount determined. Oh, sorry, tadi Miss neranginnya kebalik. Ya ampun nih. The number of time, jadi seringnya waktu you eat sweet, kita mengkonsumsi sweet daripada jumlah amount, ya kan? Itu menunjukkan, berarti kan yang lebih menunjukkan numbernya toh, bukan total amount-nya. You see what I mean? Yes. Dibaca, Miss. The number of time you eat sweet daripada rather than, berarti kan rather than-nya itu lebih di bukan sepelekan sih, lebih nggak dipertimbangkan gitu loh. Yang dipertimbangkan di sini adalah the number of time you eat sweet, itu menjadi determine, menunjukkan how much harmful, seberapa bahaya tuh acid bacteria in your saliva produce gitu. Berarti jawabannya benar yang mana? Paham nggak? Miss. Tadi Yes, Miss.
Oke, kalian setuju nggak? Mungkin ada perbedaan pendapat nih nomor 8. It's okay. Yuk, kita diskusiin. Do you have any other idea related to our question number 8? Ada pertanyaan nggak related to number 8? Are you sure you don't have any question? Mas Latif, waktunya kurang berapa? Habis, Miss. Dari tadi, Miss. Sudah habis, Miss. Kita terlalu Oke. semangat ini, Miss. Padahal Miss masih punya lagi loh bekal buat PR. Nggak apa-apa ya. Enggak apa-apa, kita senang dikasih PR, Miss. Selalu kita Nanti kerjakan. Nanti soalnya di grup. Soalnya ada ya, cuma satu ini kok, satu teks aja, tapi pertanyaannya 10. Tapi gimana nih? We have already discussed about reading text. What do you think? Is it more difficult atau lebih mudah daripada yang kemarin? Gimana? More difficult, Lebih mudah dibanding kemarin, Miss. Kalau saya. Lebih apa? Lebih mudah. Karena ini ya, bisa dibuktikan ya. Kalau Novita kenapa tadi lebih susah, Nov? Karena sebenarnya bahasa Indonesia pun kalau disuruh mencari itu juga masih kesulitan, apalagi dengan bahasa Inggris. Kalau oke. Ya, Tapi beda-beda ya mungkin ya, Miss ya. Tapi saya ada catatan, Miss. Lebih mudah ketika offline. Kalau online sulit, pakai layar gitu. Soalnya saya tipikal orang yang suka coret-coret. Nah, bener. Semoga kita bisa offline ya, tapi kayaknya nggak bisa ya. Kalau harus scroll gitu. Listening, terus structure dan reading. Nah, jadi yang paling kalian suka itu yang mana? Beda-beda nggak apa-apa jawabannya. Kalau Miss structure, Structure, Miss. Structure, lalu reading, lalu listening. Oke. Makin paham ya. Oke, nggak bingung kan? If you have question, ask me ya through the group. It's okay. Do you have another question before we end the class? Waduh, ini udah habis dari tadi ya waktunya, sorry ya. Jam 9. Mas Latif. Apa, Miss? Apa? Maaf, potong patah-patah. Seharusnya berakhir jam berapa? 8. Ya Allah, 1 jam ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa. Oke, are you sure? Do you have any question related to reading? Sama yang tadi, sama yang structure tadi, Miss agak cepet ya kalau ininya structure. Yang kuis. Nggak apa-apa, paham semua kan? Ayo, do you have question? Mas Gadi. Nggak ada kayaknya, Miss. Ditutup aja, Miss. Thank you for today. Jangan bosan-bosan ketemu Miss ya, karena pertemuan kita masih panjang. Yang kita bahas masih banyak. Oke, itu hanya sebagian kecil aja. Thank you very much for your nice attention and your enthusiasm. I really appreciate it. Oke, thank you. Saya kembalikan ke Mas Latif as the captain in our class. Don't forget, we will meet again on sekarang hari Senin ya, Rabu, Wednesday. Wednesday we are going to have listening again. Jadi setelah listening, reading, listening structure, reading gitu ya. We are going to have listening ya. Semuanya harus hadir kayak gini lagi ya, nggak boleh nggak hadir. Oke? Oke, Miss. Oke, Miss. Oke, thank you. Silakan saya balikan